Oke pemirsa, saya sedang berada di Waduk Setu Patok yang bertempat di daerah Pamangkang. Sepertinya waduk ini sedang surut airnya. Biasanya air naik hingga ke warung daerah sana dan juga naik ke daerah perbukitan. Masyarakat sekitar biasanya melakukan kegiatan memancing dan juga biasanya menjadi petani yang sedang mengayak padi. Saya juga bertemu dengan sekelompok bapak-bapak yang sedang mengangon kerbau. Nah, saat ini saya dan rekan-rekan saya akan menuju ke danaunya. Tempatnya tidak terlalu jauh dari warung tempat wisatawan bersantai. Tidak terasa melelahkan karena sepanjang perjalanan kita disajikan dengan pemandangan yang asri, sejuk, dan tentunya indah. Jika kita lihat pada bagian belakang, kita akan disajikan dengan pemandangan ladang yang sangat luas dan tentunya indah. Dan juga masyarakat sekitar yang masih melakukan kegiatan seperti mengangon kerbau, lalu mengayak padi, bercocok tanam, dan memancing ikan. Tak lupa pula juga dengan pemandangan Danau Setu Patok yang sangat mempesona. Tahu nggak, Setu Patok adalah sebuah waduk yang dibangun di Mundu, Cirebon untuk menampung air dari Sungai Cikaramat. Waduk ini awalnya dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan kebun tebu seluas sekitaran 20 hektaran. Tetapi seiringnya dengan makin berkembangnya permukiman dan industri di Cirebon, maka luas lahan pertanian yang diairi oleh waduk ini diperkirakan tinggal 1.900 hektar. Nah, terus waduk Setu Patok ini indah banget untuk melihat senja atau enggak sunset bersama keluarga, pacar, teman, dan lain-lain. Pokoknya indah pemandangannya, guys. Halo pemirsa, kali ini saya ada di Waduk Setu Patok. Saya akan mau mewawancarai ibu yang jualan berada di sekitaran Waduk Setu Patok ini. Halo Bu. Ibu dengan nama siapa? Dengan nama Ibu Sutini. Ibu sudah berapa lama jualan di sini? 3 tahun 3 tahun? ya. Biasanya tuh Bu, jualan di sini selalu ramai. Apa ada hari tertentu saja? Tiap hari ramai Pak. Kalau bukan itu sampai jam berapa? Tutup jam berapa Bu? Jam 8 buka, tutupnya jam 7 malam. Cepat berarti ya Bu? Cepet. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo pemirsa, kali ini saya ada di Waduk Setu Patok. Kali ini saya akan mewawancarai pengunjung yang ada di Waduk Setu Patok ini. Halo Kak. Dengan siapa Kak? Oh, Mas Jaka. Biasanya nongkrong di sini nih udah lama apa sering-sering baru kali-kali ini? Udah lama ya kan saya pribumi dari sini. Udah tahunan lah. Udah tahunan, waduh. Sebelum ada warung-warung sini kan saya suka nongkrong di sini. Berarti dari kecil di sini ya? Waduh, lahir di bengkelnya. Nah, menurut AE nih, Waduk Setu Patok ini nih gimana pemandangannya? Ya, kalau masalah indah emang udah pasti indah ya. Tempat ini cocok lah kalau buat nongkrong, apalagi kalau buat keluarga. Nongkrong sama keluarga, apalagi kalau buat pacar tempatnya cocok lah. Pemandangannya udah ada bukit, danau, apalagi kalau masih ada danau, wah sangat indah lah tempatnya. Sayangnya surut ya. Surut. Udah gitu aja. Gitu aja. Terima kasih ya. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya. Sekarang saya berada di bagian depan Setu Patok. Saya kesini langsung disuguhkan dengan pemandangan yang indah, rerumputan yang hijau, beserta dengan danau yang sangat luas. Di sini saya melihat warga sekitar melakukan kegiatan seperti biasanya. Keluarga sekitar biasa melakukan mancing di wilayah danau. Sekian dari saya, salam hangat. Nah, jika sebelumnya kita melihat Danau Setu Patok melalui bagian belakang, sekarang kita akan melihat Danau Setu Patok melalui bagian depan. Kebetulan saat saya dan teman-teman saya meliput ke bagian depan,
Ini kita sedang hujan yang cukup deras, namun tidak menutupi keindahan Danau Setu Patok ini. Dan tentunya saat kita melihat pada bagian depan, danau terlihat lebih jelas dan lebih indah. Lalu kita juga dapat melihat Gunung Ciremai yang mempesona, dan juga kita dapat bersantai di warung-warung yang langsung menghadap ke bagian danau. Di situ kita dapat menikmati secangkir kopi atau secangkir teh dan menikmati makanan yang tersedia. Jawa Barat adalah salah satu tempat yang biasanya banyak dikunjungi oleh warga Jakarta untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi adalah Situ Patok di Cirebon. Tempat ini sering ramai didatangi oleh wisatawan baik pada hari biasa maupun akhir pekan. Setiap harinya ada banyak pengunjung yang datang ke Danau Setu Patok. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, banyak yang singgah ke danau ini. Hal ini karena tempat wisata Danau Setu Patok masih gratis. Pengunjung hanya perlu membayar parkir jika membawa kendaraan pribadi. Untuk akses ke lokasi Danau Setu Patok hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Cirebon. Rutenya sendiri jika dari arah alun-alun kota Cirebon, pengunjung bisa melewati Jalan Siliwangi lalu belok ke kiri ke arah Jalan Veteran sampai keluar Jalan Yosudarso lalu lurus terus sampai Jalan Kalijaga, lalu belok kanan ke Jalan Mundu, lalu belok kiri ke Jalan Penpensin Rancang, lalu belok ke arah kiri di arah Banjarwangunan Setu Patok, lalu belok kanan dan sampailah pengunjung ke tempat wisata Danau Setu Patok. Di Danau Setu Patok, para pengunjung dapat menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi, dan jika datang pada waktu sore hari, pengunjung akan disuguhkan pemandangan matahari tenggelam dari balik Gunung Ciremai. Kalau kita mau ke Waduk Setu Patok, kita tidak perlu melihat kantong celana. Karena cukup membayar parkir saja, kita bisa menikmati indahnya senja di Waduk Setu Patok ini. Jaraknya tidak jauh dari pusat kota Cirebon, hanya membutuhkan 20 menit untuk bisa ke Waduk Setu Patok ini. Nah, Waduk Setu Patok ini adalah waduk paling besar di kota Cirebon. Waduk ini menyuguhkan senja yang berlatar belakang Gunung Ciremai. Terus juga pancaran dari matahari di air waduk. Bagian dari keindahan senja, perlahan sang surya pamit, wisatawan pun mulai mengoperasikan kameranya. Sebab senja adalah momen yang abadi. Menurut cerita, dulunya kawasan ini sering terkena dampak luapan dari Sungai Nanggala. Hal itu menyebabkan daerah di sekitar sungai menjadi langganan banjir saat musim hujan. Hingga suatu hari, seorang tokoh bernama Kyai Entorojit Nala yang merupakan keturunan Raja Luwung ini membuat bendungan. Namun, setelah usahanya gagal, dia kemudian membuat sayembara. Setelah itu, datanglah pemuda bernama Mukoyim Seya yang akhirnya membuat patok di beberapa titik bendungan. Singkat cerita, patok tersebut ternyata mampu membendung air. Hasil bendungan air inilah yang kemudian membentuk setu yang saat ini terkenal di kawasan Cirebon. Ada cukup banyak fasilitas yang tersedia bagi para pengunjung di Setu Patok. Fasilitas pertama yang bisa Anda dapatkan adalah area parkirnya yang luas dan mampu menampung ratusan motor sekaligus. Selain itu, ada juga mushola jika Anda sedang mencari tempat ibadah. Di area Cewok sendiri, Anda dapat menemukan deretan warung dan menikmati makanan khas Cirebon bersama dengan keluarga sepuasnya. Danau Setu Patok memiliki luas sekitar 65 hektar dengan daya tampung air mencapai 14 juta meter kubik yang digunakan untuk mengairi sawah yang ada di sekitarnya. Namun, semenjak musim kemarau, volume air danau menyusut hingga 3,3 juta meter kubik. Tetapi meskipun begitu, masih banyak pengunjung yang tertarik untuk datang ke Danau Setu Patok.
dari saya, salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.